Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Safira dengan NIM C1C021208. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori dan juga pengembangan hipotesis di bawah dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dua poin materi. Yang pertama ada teori dan juga hipotesis. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama ialah teori. Nah, definisi dari teori menurut Siti Rahayu Haditono pada tahun 1999 menyatakan bahwa teori akan memperkuat arti yang penting bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan juga meramalkan gejala yang ada. Sedangkan Mark pada tahun 1963 membedakan adanya tiga macam teori, di mana ketiganya berhubung dengan data empiris. Yang pertama ada teori deduktif. Teori deduktif ialah memberikan keterangan yang dimulai dari suatu pemikiran atau pemikiran spekulatif tertentu ke arah data yang diterangkan. Yang kedua ialah teori induktif. Teori induktif ialah cara menerangkan dari data ke arah teori dalam bentuk yang ekstrim, titik pandang yang positif dijumpai pada kaum behaviors. Nah, yang ketiga, teori yang fungsional. Nah, di sini tampak suatu interaksi pengaruh antar data perkiraan teoritis yang datanya mempengaruhi pembentukan teori dan juga pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Simpulannya, suatu teori adalah suatu konseptualisasi yang umum di mana pengertian ini diperoleh melalui jalan sintetis. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya. Bila tidak, itu bukan dinamakan teori. Nah, teori adalah alur logika ataupun penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori mempunyai tiga fungsi. Yang pertama, untuk menjelaskan explanation, yang kedua meramalkan prediction, yang ketiga pengendalian control. Nah, fungsi dari teori ialah yang pertama menjelaskan dan juga mempertajam ruang lingkup variabel dari penelitian yang dilakukan. Yang kedua, sebagai prediktor atau memprediksi untuk menemukan kenyataan-kenyataan fenomena yang kemudian dipakai untuk merumuskan hipotesis dan untuk menyusun instrumen penelitian. Yang ketiga, sebagai kontrol dalam pembahasan hasil penelitian yang dilakukan, kemudian dapat digunakan untuk memberi saran. Nah, tujuan dari teori yang pertama ialah menjelaskan, memahami, memprediksi, dan juga perubahan sosial. Yang kedua, dapat membantu kita menemukan jawaban pernyataan mengapa dan bagaimana mengenai pengalaman komunikasi. Yang ketiga, teori juga dapat memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan pada seseorang yang sedang memperdalam ilmu pengetahuannya di bidang sosiologi. Yang keempat, teori juga berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang dipelajari oleh sosiologi. Yang kelima, suatu teori akan sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur dan juga konsep-konsep, serta mengembangkan definisi-definisi yang penting untuk penelitian. Yang keenam, pengetahuan teoritis memberi kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan proyeksi sosial, yaitu usaha dapat mengetahui ke arah mana nih masyarakat akan berkembang atas dasar fakta yang diketahui pada masa lampau hingga saat ini. Nah, komponen dari teori yang pertama adalah konsep. Konsep adalah gagasan atau kata-kata ataupun istilah yang melebeli elemen penting dari teori. Yang kedua ada konsep nominal atau konsep yang tidak terlihat. Yang ketiga ada konsep real atau konsep yang terlihat. Yang keempat ada hubungan atau relationship, cara di mana suatu konsep teori digabungkan atau dihubungkan. Nah, di sini kita akan melihat kriteria dari teori. Nah, yang pertama ada scope atau lingkungan keluasan. Nah, didasari pada keluasan perilaku komunikasi yang mencakup oleh teori, meskipun teori harus bisa menjelaskan komunikasi yang bermakna, namun tetap harus ada batasan pada ruang lingkup ataupun cakupannya. Yang kedua ada logical konsistensi atau logik dan tidak bertentangan.
Teori harus membuat penjelasan yang baik yang menunjukkan bahwa konsep-konsep saling bekerja sama dan juga hasil yang akan didapatkan dari interaksinya. Yang ketiga ada parsimony atau menjelaskan fenomena sesimpel mungkin. Yang keempat ada utility, di mana menjelaskan elemen-elemen komunikasi yang tadinya tidak jelas menjadi lebih jelas. Yang kelima ada testability, di mana mengacu kepada kemampuan untuk menginvestigasi keakuratan dari teori tersebut. Selanjutnya ada theorems, adalah teori yang telah digunakan dalam penelitian secara intensif untuk menciptakan cara baru berpikir mengenai komunikasi. Yang terakhir ada passage of time, atau sudah berapa lama sebuah teori digunakan atau waktu dari sebuah teori tersebut. Nah, yang kedua ialah hipotesis. Nah, sebelumnya kita harus melihat gambaran dari kerangka berpikir. Di sini ada variabel Y yang berwarna orange dan juga ada variabel Y yang berwarna green. Nah, hampir sama semuanya. Yang pertama ada membaca buku dari hasil penelitian, yang kedua deskripsi teori dan juga hasil penelitian, yang ketiga analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian, yang keempat ada analisis komparatif terhadap teori-teori dan hasil penelitian yang diambil. Nah, dari keduanya, dari variabel Y yang orange dan juga green, maka terdapatlah kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir inilah yang membuat perumusan teori hipotesis. Baiklah, kita akan melihat definisi ataupun maksud dari hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hypo, yang artinya di bawah ataupun lemah. Dan juga kata test yang artinya kebenaran. Nah, dari dua akar kata tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis ialah kebenaran yang lemah. Nah, pada buku Purwanto yang diterbitkan pada tahun 2010 pada halaman 66 menyatakan bahwa kebenaran hipotesis dikatakan lemah karena kebenarannya baru teruji pada tingkat teori. Nah, untuk memperkuat hipotesis tersebut, maka harus diuji menggunakan data-data yang dikumpulkan. Nah, hipotesis adalah simpulan sementara atas masalah penelitian, di mana kita mengemukakan sebelumnya bahwa untuk sampai pada kesimpulan tersebut harus dijalanin dengan pola pemikiran sehingga kesimpulan tersebut benar-benar logis dan dapat diterima. Nah, dengan kata lain, hipotesis merupakan prediksi hasil penelitian yang akan dilakukan dan juga dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang bersifat sementara karena masih perlu diuji dengan data penelitian yang akan ditemukan nantinya. Nah, fungsi dan juga manfaat dari hipotesis. Menurut Fitra dan juga Lutfia dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus yang diterbitkan pada tahun 2017, menjelaskan bahwa fungsi hipotesis adalah yang pertama ada sebagai arahan penelitian, berguna untuk mencegah pengumpulan data yang tidak relevan atau berkaitan dengan hal yang sedang diteliti. Yang kedua, menambahkan kepekaan terhadap masalah menambah kepekaan peneliti terhadap masalah yang diteliti. Yang ketiga, hipotesis memungkinkan penelitian untuk memahami permasalahan yang diteliti. Yang keempat, digunakan sebagai sebuah kerangka untuk meyakinkan peneliti. Nah, dalam buku Hipotesis dan Variabel Penelitian yang diterbitkan pada tahun 2021, karya Dodit Aditya Setiawan menjelaskan bahwa manfaat hipotesis adalah yang pertama memberikan batasan serta memperkecil jangkauan penelitian. Yang kedua, membantu mengarahkan peneliti pada kondisi fakta serta hubungan antar fakta. Yang ketiga, sebagai alat untuk memfokuskan fakta menjadi suatu kesatuan yang utuh. Yang keempat, sebagai panduan untuk menguji serta menyesuaikan fakta dan juga antar fakta. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa hipotesis yang akan diuji itu dinamakan dengan hipotesis kerja atau H1. Dengan lawannya hipotesis 0 atau H0. Hipotesis kerja
disusun atas teori yang dipandang handal dan dinyatakan dalam kalimat positif. Sedangkan hipotesis nol dirumuskan karena teori yang digunakan masih diragukan kehandalannya dan dinyatakan dalam kalimat negatif. Nah, dalam hipotesis statistik yang diuji adalah H0 atau hipotesis nol. Hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan antar data sampel dan data populasi. Yang diuji hipotesis nol karena penelitian tidak berharap ada perbedaan antara sampel dan populasi. Nah, bentuk-bentuk dari hipotesis sangat berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Nah, bisa dilihat ada 3 tingkatan eksplanasinya yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Yang pertama ada deskriptif atau variabel mandiri merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskripsi, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri. Yang kedua ada komparatif atau perbandingan merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Artinya, variabel sama, populasi, dan juga sampel berbeda serta waktu yang berbeda. Yang ketiga ada asosiatif atau hubungan, merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang bersifat inferensial, artinya apakah ada atau tidak pengaruh serta hubungan di antara dua ataupun lebih variabel penelitian yang berasal dari data sampel untuk mengeneralisasikan populasi penelitian. Nah, cukup sampai di sini video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.